Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung saja menyapa Pak Justinus. Pak Justinus, kalau tadi kan sempat dibahas juga belum berlaku lah begitu sebenarnya untuk barang jasa premium begitu ya. Artinya bisa kita pastikan ini yang akan sangat terbebani adalah kalangan menengah ke bawah ya Pak ya. Nah, terus untuk apa ya? Tujuan-tujuan pemerintah sendiri kan sebenarnya menaikkan PPN ini kan untuk meningkatkan daya beli. Tapi sebetulnya dengan kenaikan ini justru daya belinya berkurang. Itu jadi ancaman juga yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Gimana pendapat Pak Justinus? Baik, kalau terkait memang pajak itu beban ya pada dasarnya, tapi tentu menambah beban masyarakat pada saat sulit itu isu yang lain. Saya rasa itu yang perlu dikritisi. Maka pemerintah kan berupaya memberikan bantalan. Kalau kita lihat, misalnya ada pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh pemerintah untuk gaji sampai dengan 10 juta di sektor padat karya. Lalu diskon listrik 50%. Ini kan juga cara 50%. pemerintah untuk memberikan bantalan ke rumah tangga. Jadi harapannya termasuk bantuan beras ya yang diberikan kepada keluarga tidak mampu. Ini kan cara-cara yang dipakai untuk memberikan kompensasi atau ada trade-off antara kenaikan PPN dengan daya beli. Jadi kalau isunya daya beli, saya rasa ini nanti akan menjadi diskusi berikutnya. Kita lihat dalam 2 bulan ke depan seperti apa. Nah, saya mau meletakkan pada yang disampaikan Mas Bima tadi, saya sepakat. Memang PPN seharusnya tidak menjadi jenis pajak utama untuk mengerek rasio pajak. Mestinya kita mendorong pajak penghasilan yang lebih mencerminkan keadilan. Tapi faktanya memang mengejar PPh, kita tahu, Mas Bima juga paham, ini tidak mudah dan harus terus diupayakan. PPN memang cara gotong royong yang paling memungkinkan dalam jangka pendek, itu paling mungkin untuk menaikkan penerimaan, tetapi lagi-lagi ini bukan yang ideal. Nah, saya juga sepakat untuk PPh, kami rasa perlu kolaborasi banyak pihak. Kita juga mengetahui Ditjen Pajak punya banyak kendala untuk bisa mengejar pajak penghasilan. Maka di Undang-Undang HPP itu, Mas Arief, Mbak Putri, sudah diatur integrasi NIK dengan NPWP. Itu langkah awal untuk memastikan bahwa aktivitas dan identitas itu terhubung atau tersambungkan sehingga mudah dilakukan pengawasan. Tapi kita juga tahu setiap Ditjen Pajak ingin mencoba mengatur agar bisa mendapatkan data atau informasi yang lebih luas, ada penolakan juga. Dulu data kartu kredit baru diterbitkan aturan ditolak. Lalu dulu keluar peraturan perpajakan untuk digital ekonomi atau untuk platform digital, marketplace juga ditolak. Dan sekarang sudah akan ada Cortex di awal tahun depan. Nah, harapannya ini menjadi game changers yang bisa mengedres isu keadilan. Saya sepakat PPh harus menjadi tumpuan, yang mampu harus bayar pajak, semakin mampu mesti bayar pajak lebih gede. Bahkan seperti Mas Bima juga pernah usulkan, kalau perlu pajak warisan itu diatur ulang, bagaimana warisan dalam jumlah tertentu itu juga menjadi objek pajak, termasuk pajak kekayaan yang kemarin menjadi rekomendasi pertemuan G20 di Brasil, didorong untuk negara-negara OECD dan negara-negara G20 untuk dapat menerapkan pajak kekayaan 2% dari kekayaan bersih untuk memastikan ketimpangan bisa dikurangi. Jadi cara-cara kreatif seperti ini juga perlu terus dipikirkan dan juga diimplementasikan di lapangan, dan ini butuh dukungan seluruh pihak. Kalau mengandalkan Ditjen Pajak dengan segala keterbatasan, terutama aspek-aspek politik yang kita tahu di lapangan, praktek backing, praktek kuat-kuatan, penghindaran pajak itu adalah hal yang tidak bisa dihindari, dan itu butuh dukungan yang lebih kuat. Oke, Mas Bima, menanggapi apa yang disampaikan Mas Justinus ini juga saya ingin mendapatkan semacam kayak kejelasan apakah memang 1 Januari ini apakah langsung akan diterapkan, karena perlu juga semacam kayak panduan gitu ya kayaknya ya. Contoh aja misalnya kayak rumah sakit atau sekolah, mengingatkan saya juga punya anak yang saya sekolahkan juga.
ukuran dia nanti ada di sekolah premium atau rumah sakit premium ini kan harus jelas juga duduknya kan. Iya. Jadi di satu sisi kan undang-undangnya mengamanatkan 1 Januari 2025 itu sudah harus berlaku. Itu di undang-undang. Ya. Dan kenapa ini dipacu untuk tetap 12% dengan alasan itu? Sementara aturan teknisnya kan belum ada. Itu. Iya. Nah, sehingga ini jadi bingung Apa juga. istilahnya juknis ya, petunjuk teknis Petunjuk gitu ya. ya, nanti di peraturan Menteri Keuangan biasanya di list ini barang yang kena, ini tidak, klasifikasinya bagaimana. Karena kalau nggak begini, kita juga ngelihat sekolah satu, yang kedua adalah rumah sakit. Iya. Ini kan rumah sakit layanan yang premium itu seperti apa? Itu absurd. Jadi iya kalau kita udah punya kartu BPJS misalnya kesehatan, terus pegawai rumah sakitnya atau pelayan rumah sakitnya bilang maaf, ini layanannya masuk yang premium. Jadi ini kena tambahan lagi PPN 12%. Dan 12% ini nggak ditanggung oleh Pemerintah. BPJS Berarti jebakan Kesehatan. Batman buat pasien ya berarti ya. Iya kan di rumah sakit. kasihan. Kasihan Iya. dong. Padahal beberapa penyakit kronis memang butuh investasi mesin yang mahal ya, pelayanan yang ekstra gitu. Iya. Ini definisi premiumnya seperti apa? Ini nggak dijelaskan. Nah, gitu juga soal misalkan daging, sapi, itu kan pembedaannya tidak jelas. Jadi saya pikir pemerintah ini di satu sisi paham bahwa kalau ini dijalankan, ini akan mengerikan sekali dampaknya ke ekonomi tahun depan. Makanya kan ada stimulus-stimulus tadi untuk mendampingi ini. Berarti kan ini udah pasti bahwa 12% tetap berlaku satu. Tinggal kita menunggu hari nih, ada aturan teknisnya. Satu lagi adalah efek-efek berantainya. Dan kalau efek berantainya ini kemudian didorong, ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Jangankan 8% pertumbuhan 2025 gitu ya. 5% aja bisa nggak nyampai. Karena inflasi itu diperkirakan lebih dari 4%. Jadi ini akan mendorong harga-harga barang naik semua. Yang satu lagi yang belum dipikirkan pemerintah, semakin tinggi tarif pajak dengan sistem pajak kepatuhan seperti sekarang, orang tuh geser kepada barang-barang gelap, Betul. barang-barang ilegal. Iya. Jadi ini kan mau dapetin 70 triliun potensi dari PPN ini ya diklaim begitu, tapi di satu sisi karena larinya ke sini malah. lubangnya banyak, akhirnya ini hilang. Nah, jadi PPN 12% ini adalah cara paling primitif, cara paling tidak kreatif dari hal perpajakan. Oke. Tadi yang disebutkan Pak Justinus, mulai dari pajak kekayaan, pajak warisan yang direvisi ulang, itu adalah pajak-pajak yang harusnya dikejar. Tapi karena ini butuh reformasi pajak yang lebih serius, sehingga jalan paling pendek, tahun depan ada makan bergizi gratis, tahun depan ada lumbung pangan nasional, tahun depan ada beberapa infrastruktur termasuk yang dibuat Pak Jokowi, IKN misalnya. Iya. Ini uangnya dari mana? Salah satu yang paling cepat adalah menaikkan tarif. Tapi efek kepada rasio pajak, saya nggak yakin rasio pajak bisa meningkat dengan kenaikan tarif PPN 12%. Ditambah lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Justinus, bila mana memang stimulus bulanan yang dilakukan oleh pemerintah ini, seperti kayak 2 bulan listrik dan lain sebagainya, ini kalau misalnya memang dampaknya masih belum baik kan akan diperpanjang, katanya kan tadi kan seperti itu. Nah, apakah memang APBN kita masih cukup mampu kuat. gitu loh Ya, untuk menopang itu kan begitu. Itu jadi pertanyaan juga. Jadi meningkatkan tarif pajak agar penerimaan lebih banyak, Tapi kantong sebelah belanjanya itu dengan pengeluaran yang luar biasa besar, ini juga nggak bisa mengimbangi. Mau stimulus sebanyak apa? Oke. Ya, untuk jaga ekonomi tahun depan bisa tumbuh 5%. Ya, artinya kan pajaknya nggak dapat, utangnya terus bertambah. Itu konsekuensi 2025. Oke. Pak Justinus, saya juga mau nanya ini kayaknya yang paling terdampak ini kalau dari komentar-komentar masyarakat ini memang kalangan menengah. Karena kalau tadi kita dengarkan kemarin ya, Ya. untuk pendapatan yang 4,8 sampai 10 juta. Artinya kan 10 juta itu di atas 10 juta juga masih masuk ke kalangan menengah. Kita tahu ya Pak, deflasi sudah 5 bulan berturut, angka kelas menengah juga makin sedikit. Padahal kita tahu angka ataupun kelas menengah ini yang paling besar menyumbang pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau dari Pak Justinus sendiri sebenarnya sudah tepat nggak kebijakan-kebijakan ataupun stimulus yang diberikan? Misalnya seperti listrik mungkin 2 bulan, kemudian juga ada jaminan untuk yang menganggur begitu dan lain sebagainya. Sudah tepat tidak Pak? Atau mungkin ada solusi lain yang bisa disarankan untuk pemerintah agar kondusif dulu lah paling tidak, baru kemudian kita naikkan PPN 12%? Yang pertama saya menambahkan sedikit, kemarin kami juga mengkonfirmasi ke Dirjen Pajak terkait pengaturan barang dan jasa premium. Karena ini akan digodok lagi aturan hukumnya dan dipastikan nanti seluruh stakeholders akan diundang untuk memberikan masukan sehingga tidak ada
sasaran yang keliru, apa itu barang dan jasa Kerancuan-kerancuan premium. gitu ya. Ini kan istilah yang mau dipakai untuk mengedres isu keadilan. Dan mestinya kita dukung, yang penting pengaturannya nanti jelas dan tepat sasaran. Lalu yang kedua tadi terkait dengan stimulus. Secara skema, saya rasa sudah tepat karena ini memberikan dukungan langsung pada daya beli, baik pajak ditanggung pemerintah, lalu PPN tanggung pemerintah, diskon listrik, dan sebagainya. Tapi memang kalau untuk kelas menengah yang sekarang ini membutuhkan dukungan lebih kuat, rasanya memang ini masih perlu ditambah lagi. Nah, menurut saya memang ini karena ini di akhir tahun, kita juga harus melihat kinerja PBN nanti di 3 bulan pertama, di triwulan pertama. Kalau nanti on track, kami rasa pemerintah juga punya peluang, Mbak Putri, untuk memberikan stimulus-stimulus tambahan. Terutama kami sepakat untuk kelas menengah itu perlu penguatan, baik yang langsung maupun tidak langsung, karena mereka yang selama ini memang paling sedikit mendapatkan insentif. Oke. Kelas menengah paling sedikit mendapatkan insentif, tapi paling besar menyumbang pertumbuhan ekonomi ya Mas Bima ya. Ya, Kita salah harapkan memang ini ada evaluasi lah, Rivi. Selama 2 bulan ini mungkin stimulusnya dilihat dulu, dievaluasi. Kalau memang ternyata masih cukup mendongkrak atau menggenjot daya beli dan juga pertumbuhan ekonomi, mungkin diperpanjang. Tapi tetap balik lagi harus tetap menghitung-hitung ya, jangan sampai APBN kita juga jebol begitu ya. Terima kasih Mas Justinus Prastowo, terima kasih juga Mas Bima Yudhistira Terima atas kasih, waktunya Mas. pagi ini Selamat pagi. mengedukasi Selamat pagi. publik. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.